أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karamahullah wajhah dalam salah satu asarnya pernah menyatakan, al waktu kassaif illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, jika engkau tidak menggunakannya, niscaya dia akan memenggal kepalamu. Tidak terasa, hadirin jamaah sholat id yang dimuliakan Allah SWT, rasanya baru kemarin kita menyambut tamu yang agung, bulan Ramadan, dan kita hidangkan tamu yang agung itu dengan berpuasa, dengan sholat tarawih berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan bertaklim. Mungkin di dalam diri kita masing-masing ada yang menyatakan ini adalah Ramadan yang terbaik. Kayaknya baru kemarin kita bersama-sama niat nawaitu shauma ghadin. Sekarang kita sudah berada di awal Syawal. Tidak terasa. Makanya pujangga Arab pernah mengatakan, idza dzukta halawatal wasilah la arafta murratal qati'ah. Jika seandainya engkau merasakan nikmatnya pertemuan, niscaya engkau akan merasakan pahitnya perpisahan. Kita sekarang berpisah dengan Ramadan yang agung, Ramadan yang mulia. Ingin rasanya setiap bulan itu Ramadan, karena tidak pernah ada di bulan lain pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, doa-doa diijabah, kecuali di bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan, ibadah sunnah dianggap wajib, yang wajib dibalas 70 kali lipat. Makanya hadirin sidang sholat id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua golongan di hari raya ini setelah selesai menjalankan ibadah Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sukses dan beruntung. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar kayaumin waladathu ummuhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena mengharap pahala Allah, niscaya dosanya akan diampuni, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, sebagaimana bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan kita semua yang sekarang duduk bersimpuh termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Makanya wajar kalau di antara kita ada ucapan atau doa yang sering kita terbiasa dengar, minal aidin wal faizin. Maaf, itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu artinya minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang menang. Kembali ke apa? Kembali kepada fitrah, sebagaimana yang Allah gambarkan di surat Al-A'raf ayat 172. Ketika bayi ditanyakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ditiupkan roh setiap bayi ditanya, apakah aku Tuhan kalian? Betul, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Hari ini, pagi ini, mudah-mudahan kita termasuk yang kembali kepada fitrah. Kita yang berhak barangkali mendapatkan kalimat minal aidin wal faizin. Kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, kita jawab dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir? Coba kita perhatikan bayi yang baru lahir. Dia keluar tanpa dosa, tanpa busana, bersih, suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam keadaan suci, makanya bapaknya yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani maupun Yahudi. Bayi yang baru lahir tidak membawa dosa. Bayi yang baru lahir tidak pernah menyakiti tetangganya. Bayi yang baru lahir tidak pernah menyakiti bapaknya. Bayi yang baru lahir tidak pernah menyakiti ibunya. Bayi yang baru lahir tidak akan melakukan fitnah, ghibah, namimah. Makanya kita rawat hasil sebulan kemarin. Mulut kita yang kita jaga, takut kita nggak mendapat pahala Ramadan, kita jaga. Mata kita yang selama sebulan kemarin kita jaga, teruskan kita jaga. Hati kita, tangan kita, kaki kita, semuanya kita jaga. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sekarang kita petik di bulan Syawal, agar kita tidak kembali tergelincir ke lumpur dosa. Bagi bapak-bapak yang terbiasa sebulan kemarin berjamaah, jaga jamaahnya, karena jamaah akan membawa keberkahan, menjauhkan dari sifat munafik dan egoisme. Yang kemarin terbiasa berusaha bersedekah, sehingga alhamdulillah musola Al-Kautsar tanpa pengumuman setiap maghrib tidak pernah kehilangan makanan berbuka, tidak pernah kekurangan makanan berbuka. Ada saja yang mengirimkan makanan untuk berbuka, berlomba-lomba. Yang sebulan kemarin kita usahakan kita bisa menghatamkan Quran, kita jaga sesudahnya. Bacalah Al-Quran walaupun 1 juz 1 hari. Kalau tidak bisa 100 ayat, kalau tidak bisa 10 ayat, kita jaga. Yang sebulan kemarin bagaimana para istri, para ibu berjuang di pagi hari dan di sore hari menyediakan berbuka buat keluarganya. Mudah-mudahan kedepannya makin ikhlas. Sekali lagi hadirin sidang sholat Id yang dimuliakan Allah SWT, hari ini sebagaimana sabda Nabi, kita dikembalikan kepada suci, kepada fitrah kita sebagai manusia yang tak berdosa. Jadi kalau setelah ini kita berbuat dosa, kembali pada diri kita, diri kita yang terbiasa membiarkan hawa nafsu kita diperbudak oleh syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu di samping yang beruntung di hari raya Id tadi, ada juga orang yang merugi. Siapa yang merugi? Kata Nabi dalam salah satu hadisnya yang disabdakan oleh Imam Bukhari, "Idza dakhala Ramadan tsumman salakha falam yughfar. Ragima anfu rajulin idza dakhala Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu." Jika seseorang masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dia tidak mendapat ampunan dari Allah, itu termasuk orang yang merugi. Siapa saja yang merugi itu? Yang pertama, seorang anak yang tidak mendapat maaf dan ampunan dari ibu bapanya. Wahai para anak sekalian, termasuk kita saat ini, semuanya adalah anak yang dilahirkan dari rahim ibu masing-masing. Tidak ada seorang anak pun yang lahir dari rahim emas. Semuanya lahir dari ibu kita yang sederhana, ibu kita yang biasa. Allah memerintahkan setelah ridho Allah adalah ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah ada di tangan keridhaan orang tua kita. Para anak sekalian, jangan pernah mengaku sombong dan angkuh terhadap orang tua kita. Jangan pernah mengaku pintar dan kaya. Bayangkanlah kita ini dulunya dilahirkan dari seorang ibu yang biasa saja.
Tapi terkadang karena keangkuhan kita berlaku sombong terhadap orang tua kita, bisa menyuruh-nyuruh orang tua kita, bahkan memperbudak orang tua kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bayangkanlah ibu kita mengandung selama 9 bulan lamanya, dibawa perut kemana saja, tidak malu. Terkadang perut itu terasa sakit, kerah, terasa gatal. Selama 9 bulan dijaga makanannya. Ketika kita dilahirkan, kita dalam keadaan sakit. Kadang-kadang ibu kita tidak tidur demi menjaga dan merawat kita. Perhatikan bapak kita, pada saat mencari nafkah, terkadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berangkat pagi pulang malam. Tiada tujuan yang lain kecuali untuk menyenangkan, membahagiakan anak istri. Kepentingan dirinya hanya sedikit. Dia ingin menyenangkan anaknya, agar anaknya bisa hidup layak, bisa sekolah yang baik, tidak dihina di mana-mana. Tapi terkadang ketika kita sudah lahir, kita bisa berlaku sombong dan angkuh terhadap orang tua kita. Wahai para anak sekalian, jangan nunggu menjadi alqamah kita baru mati. Ingatlah alqamah, rajin sholat, rajin sedekah, tapi karena dia menyakiti ibunya, sakaratul mautnya susah, sampai Rasulullah SAW turun tangan. Hayu, bagi yang orang tuanya masih ada, silakan setelah ini bersimpuh, minta maaf, minta restu, insya Allah hidup kita akan berkah. Bagi orang tua yang sudah kembali kepada Allah, datangi kuburnya, ziarah. Dan bagi yang tidak sempat mendatangi kuburnya, doakanlah, mintakanlah ampun, bersedekahlah untuknya. Insya Allah bakti kita akan sampai. Yang kedua, orang yang merugi setelah anak yang tidak mendapat ampunan dari orang tuanya adalah seorang istri yang tidak mendapat restu dan ridho dari suaminya. Wahai para istri, ingatlah engkau sekalian, ketika engkau sudah ijab kabul, berpindah surgamu dari ibumu kepada suamimu, taatilah suamimu, jangan pakai syarat. Karena Nabi dalam satu hadisnya pernah menyatakan, jika seandainya seorang hamba boleh bersujud pada hamba yang lain, niscaya aku akan suruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Begitu dahsyatnya berbakti, taat seorang istri kepada suami. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, jika seorang muslimah perempuan sholat pada waktunya, berpuasa pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan taat terhadap suaminya, silahkan masuk pintu surga di mana yang dia kehendaki. Wahai para istri, baktimu penuh kesadaran sama dengan jihad fisabilillah. Hari ini ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa enaknya jadi kaum laki-laki, pergi berperang, dia luka mendapat pahala. Kalau dia mati, dia akan tetap hidup di sampingmu mendapatkan rezeki. Sedangkan kami yang perempuan merawat rumah, merawat suami kami tidak mendapatkan pahala fisabilillah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Wahai wanita, sampaikanlah ini kepada teman-temanmu. Jika engkau taat kepada suamimu dengan penuh kesadaran, niscaya pahalanya sama dengan orang yang berperang membela Allah. Untuk itu wahai para perempuan, ingatlah kita semuanya bahwa setelah menikah, ridho orang tua berpindah kepada ridho suami. Mudah-mudahan yang hadir saat ini termasuk wanita yang digambarkan di surat An-Nisa, fasolihatu qanitatun hafidhahu. Orang-orang yang soleh, perempuan-perempuan yang soleh, yang taat, tunduk patuh, dan menjaga kemaluannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, tidak lupa saya sampaikan kepada para bapak, kepada para suami, jangan mentang-mentang ridhonya orang tua berpindah kepada ridho suami,
berlaku seenaknya terhadap istri-istrinya. Jadilah suami yang baik, jadilah bapak yang menjadi teladan buat anak-anaknya. Sering kita menyuruh sholat tapi bapaknya tidak sholat, sering menyuruh mengaji tapi bapaknya tidak mengaji. Berikanlah contoh yang terbaik buat istri dan buat anak-anak kita. Demikianlah khutbah Id yang singkat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini bisa memelihara, merawat apa yang telah kita jaga selama sebulan kemarin. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ramadan dan kita 350.000 rupiah.